Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordini dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Punita Mahmud MPD dan teman-teman semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai strategi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi. Saat ini, pelajar dan mahasiswa Indonesia tengah menghadapi situasi di tengah wabah pandemi virus corona. Semua pihak telah diminta untuk belajar dari rumah. Sekolah maupun perguruan tinggi menerapkan pembelajaran dari jarak jauh atau secara online. Namun, aktivitas belajar dari rumah tak sepenuhnya mudah. Belajar di rumah penuh tantangan. Agar peserta didik dapat menikmati kegiatan belajar mereka tanpa adanya perasaan tertekan, berikut strategi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi. Strategi yang pertama, belajar secara virtual. Belajar secara virtual dengan cara mengakses aplikasi-aplikasi yang sudah dapat menambah minat para peserta didik dalam belajar. Bisa saja dengan cara menampilkan visualisasi gambar, video, atau film yang menarik yang dapat membantu tumbuh kembang otak anak. Belajar secara virtual merupakan sebuah cara belajar yang cukup efektif, ditambah lagi materi yang disajikan sangat menarik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk istirahat. Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasi akan buyar. Kamu juga malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Untuk itu, pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Setelah itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi dari posisi dudukmu. Yang ketiga, pastikan koneksi internet baik. Saat jaringan internet tidak mendukung, kadang akan membuat peserta didik merasa tidak nyaman karena proses belajar mengajar akan terganggu. Dengan itu, untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal ini yang mesti diperhatikan saat belajar dari rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkan untuk tetap berhubung dengan guru maupun dosen saat belajar dari rumah. Selanjutnya, saat memulai kelas, pastikan peserta didik rileks dan siap belajar. Sebagai seorang guru atau pengajar harus memastikan bahwa peserta didik dalam keadaan rileks dan siap belajar. Contohnya, jika sedang melakukan pertemuan daring melalui Zoom atau Google Meet, pastikan agar tidak terjadi kerusuhan atau keberisikan yang akan membuat peserta lain tidak nyaman. Maka hanya pembicara atau pengajar saja yang boleh menyalakan audionya, dan seseorang yang diizinkan untuk berbicara. Kemudian, memberikan perhatian dan bersikap adil pada semua peserta didik. Sebagai seorang guru atau dosen, harus bersikap adil dan memberikan perhatian kepada semua peserta didik, bukan hanya yang pintar dan aktif di kelas saja, tetapi juga dengan siswa yang pasif. Dengan begitu, setiap peserta didik akan merasa memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya serta membuat kelas menjadi hidup dan menyenangkan. Selanjutnya, memiliki sifat humoris. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki sifat humoris, sesekali bercanda kepada siswa agar mereka merasa senang dan dekat dengan gurunya. Maka yang disampaikan oleh guru juga akan lebih mudah diserap oleh para peserta didik. Kemudian, memberikan kesempatan dan menghargai pendapat yang diajukan oleh peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan motivasi atau dorongan untuk lebih giat belajar ke depannya. Baik, itulah beberapa strategi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi, dengan tujuan agar peserta didik dapat menikmati kegiatan belajar mereka tanpa adanya perasaan tertekan. Mungkin itu saja materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.